Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, silakan duduk, Mbak. Sebelumnya perkenalkan ya, saya dengan Bidan Oka. Saya yang bertugas di hari ini ya, di Pustu ini ya. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ngecek kehamilan, Bu. Oh, mau ngecek kehamilan. Nah, ini dengan Mbak siapa ini? Mbak Riri, Mbak Riri. Mbak Riri usianya berapa? 25 tahun. 25 tahun. Mbak Riri sebelumnya udah berapa kali periksa kehamilannya? 2 kali, Bu. Oh, 2 kali ya. Periksa yang sebelumnya apakah udah dijelaskan sama bidannya untuk perkiraan lahirnya? Sudah, Bu. Sudah. Tanggal berapa, Mbak? Tanggal 22 Mei. Tanggal 22 Mei ya. Mbak Riri ada keluhan? Saya sering pipis, Bu. Oh, sering pipis. Malam apa sih ya? Malam. Oh, malam. Jadi sebelum tidur suka pipis ya? Oh iya. Oke, Mbak Riri. Nanti kita periksa dulu ya. Sebelum kita periksa, ini Mbak Riri tolong diisi untuk surat persetujuan tindakan dulu ya. Di sini nama, usia, terus syaratnya di sini ya Mbak Riri ya. Terus sama alamat ya. Iya, Bu. Sudah? Oh, sudah. Ya, kita periksa dulu ya Mbak ya. Silakan. Silakan duduk kembali Mbak. Oke, Mbak Riri. Untuk pemeriksaannya tadi semuanya normal ya, udah diperiksa dari kepala sampai kaki, terus juga udah periksa detak jantung bayinya juga normal ya, tensi Mbak Riri juga normal semua, jadi bagus ya dan batas normal. Oh ya Mbak Riri sudah tahu belum ini tanda-tanda bahaya kehamilan? Belum, Bu. Oh belum, baik. Saya jelaskan dulu sedikit ya Mbak Riri ya. Yang pertama, tanda-tanda bahaya kehamilan. Mbak Riri boleh minta kartunya lihat ke sini sebentar ya. Yang pertama, perdarahan. Nah, perdarahan ini biasanya di trimester ke-1 itu biasanya bisa menyebabkan keguguran gitu. Nah, kalau di trimester kedua dan ketiga itu juga bahaya ya Mbak Riri ya kalau terjadi perdarahan gitu. Terus yang kedua, mual muntah yang berlebihan. Mual muntah yang berlebihan itu seperti kalau kita beraktivitas, dia tetap kita berasa kayak mual muntah yang mengganggu aktivitas. Itu biasanya juga terjadi pada trimester pertama. Kemarin di usia kehamilan muda Mbak Riri merasakan mual muntah nggak? Merasakan, Bu. Merasakan, tapi masih bisa beraktivitas? Bisa. Masih. Untuk sekarang apakah masih mual? Lumayan lah. Lumayan sedikit ya, ya baik. Terus yang kedua, ada pergerakan janinnya berkurang. Mbak Riri udah ngerasain pergerakan janinnya, pergerakan bayinya dalam kandungan? Ada sedikit Ya, tapi setiap hari ada ya Mbak Riri ya. Ya. Terus juga yang ketiga itu nyeri kepala hebat. Nyeri kepala hebat, terus demam tinggi. Nah, itu juga tanda bahaya kehamilan ya Mbak ya. Terus keluar air-air. Itu bukan pipis ya Mbak Riri ya. Kayak kalau pipis kan masih bisa ditahan, tapi kalau keluar air-air yang tiba-tiba keluar banyak gitu yang nggak bisa ditahan, itu namanya air ketuban. Nah, air ketuban itu kalau misalkan dia keluar sebelum waktunya usia kehamilan Mbak Ririnya mencukup bulan, itu belum boleh ya Mbak Riri ya. Itu bisa dikatakan tanda-tanda bahaya kehamilan karena bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Nah, terus yang selanjutnya itu demam tinggi. Kayak tadi sudah saya jelaskan, nyeri hebat kepala terus sama demam tinggi. Oh ya Mbak Riri, untuk masalah-masalah lain yang sering terjadi pada ibu hamil juga kayak diare yang berlebihan 6 kali atau sampai 10 kali dalam sehari, itu juga termasuk masalah dalam kehamilan ya Mbak Riri ya. Terus sama batuk kerejan yang lebih dari 2 minggu itu juga nggak bagus. Terus juga nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati sampai yang kayak tadi saya jelaskan, yang sampai mual muntah yang berlebihan juga, itu juga nggak bagus ya. Terus sama pas Mbak Riri kalau misalkan ada keluhan pipisnya terasa sakit di bagian perut bagian bawah atau kemaluannya, itu juga nggak bagus ya. Mbak Riri juga apakah ada keputihan?
Tidak ada Bu. Oh tidak ada ya, bagus. Nah terus kalau misalkan keputihan yang normal itu Mbak Riri, dia biasa warna putih dan tidak berbau, itu normal. Tapi kalau misalkan warnanya agak kehijauan, nah terus juga berbau, nah itu nggak normal ya. Langsung periksa ke tenaga kesehatannya ya, yang terdekat dari rumah ya. Ya oke. Mbak Riri, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah Mbak Riri paham? Paham Bu Bidan. Paham ya Mbak Riri ya. Nanti kalau misalkan Mbak Riri ngerasain semua penjelasan tanda bahaya yang sudah saya jelaskan, Mbak Riri segera ke bidan, kalau nggak ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan terdekat dari rumah Mbak Riri ya. Nah, iya. Ya. Mbak Riri, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk masalah saya sering pipis malam-malam itu bagaimana ya Bu ya? Oh, untuk masalah sering pipis ya. Oke, Mbak Riri, Mbak Riri ini kehamilan yang pertama ya? Iya Bu. Nah, kehamilan pertama. Nah, tentunya Mbak Riri belum sepenuhnya paham ya tentang kehamilan karena baru kehamilan pertama. Nah, saya jelasin ya Mbak Riri ya. Sering pipis yang Mbak Riri rasakan itu karena di dalam rahimnya Mbak Riri sekarang kan ada sesuatu. Nah, itu janin ya, calon bayinya di rahimnya Mbak Riri. Semakin bertambah usia kehamilannya Mbak Riri, dia juga semakin membesar. Nah, dia semakin membesar dan itu kan agak menekan di kantong kemihnya Mbak Riri. Itu yang bikin Mbak Riri nggak enak. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Itu masih dalam batas normal dan wajar ya Mbak Riri. Mbak Riri paham? Paham Bu Bidan. Paham, oke. Mbak Riri, tadi hasil pemeriksaannya sudah bagus semua. Dan sekarang Mbak Riri usia kehamilannya 20 minggu ya Mbak Riri ya. Iya, Terus Bu. untuk perkiraan lahirnya tetap tanggal 22 Mei ya, di tahun ini ya Mbak Riri ya. Sebentar lagi ketemu sama dedek bayinya ya Mbak Riri. Terus juga Mbak Riri untuk kontrolnya nanti 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi Mbak Riri kontrol. Terus kalau misalkan sebelum waktunya kontrol Mbak Riri ada keluhan, nggak apa-apa, datang aja. Boleh ke bidan terdekat, di posyandu, di puskesmas, boleh di mana aja ya. Mbak Riri paham? Paham Bu. Paham, oke Mbak Riri. Ini bukunya setiap periksa di mana aja, bukunya tetap di bawah ya Mbak Riri ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu Ya, Mbak Riri sehat ya. Terima kasih Bu. Iya. Pamit dulu ya Bu. Iya.